Sejak 1984, BK-FKIP UAD telah membuktikan kualitasnya sebagai program studi terbaik dengan 3 kali berturut-turut mendapatkan akreditasi A. Semakin nyata bahwa BK UAD memiliki kualitas tinggi dalam melaksanakan program akademik dan non-akademik. AA, UAD, dan BK UAD memiliki akreditasi yang sama, yakni akreditasi A. Selain itu, program studi bimbingan konseling UAD merupakan satu-satunya prodi di perguruan tinggi swasta Yogyakarta yang terakreditasi A. Program studi bimbingan dan konseling UAD memiliki 30 staf pengajar yang berkompeten, lulusan universitas-universitas terkemuka, diantaranya 2 profesor dan 11 doktor. Kurikulum yang digunakan sesuai kerangka kualifikasi nasional atau KKNI dan kompatibel dengan tantangan revolusi industri 4.0. Pada tahun 2019, BKUAD dipercaya sebagai penyelenggara program profesi guru. Profil utama program studi bimbingan dan konseling sebagai guru BK, dan profil tambahan yang kompeten pada bidang layanan BK krisis, keluarga, dan anak berkebutuhan khusus. Salah satu aktivitas untuk mendukung kompetensi mahasiswa program studi, kami bekerja sama dengan Hiroshima University. Harapannya, selain sebagai seorang guru BK, lulusan program studi bimbingan dan konseling bisa bekerja pada instansi BNN, BKKBN, dan sekolah inklusi yang ada di Indonesia. BKUAD memiliki pelayanan mahasiswa terlengkap dibandingkan kampus lainnya. Di antaranya, bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk pengembangan diri dan menyelesaikan masalah akademik maupun non-akademik. Pelayanan kesehatan berupa poliklinik, apotik, dan rumah sakit UAD. Bimbingan tahsinul Quran dan menjadi santri pesantren Universitas Ahmad Dahlan atau Persada yang akan mendapat materi Islam kemuhammadiyahan. Fasilitas yang ada di BKUAD sangat mendukung sistem dan suasana pendidikan yang akademis serta islami, berupa laboratorium bimbingan dan konseling yang lengkap, nyaman, memadai, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan memiliki jurnal psikopedagogia, jurnal BK terakreditasi Sinta 2 pertama di Indonesia, menjadikan BKUAD sebagai program studi yang memiliki kualitas terbaik. BKUAD selalu berkomitmen penuh untuk mendorong dan mendampingi mahasiswa dalam meraih prestasi, baik di kancah nasional maupun internasional, seperti di Malaysia, Thailand, hingga Hungaria. Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa, BKUAD memiliki organisasi kemahasiswaan yang bervariasi, seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Sahabat Mentari, Counselor Learning Community atau CLC, Kelompok Seni Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan atau KSBK, dan masih banyak lagi. Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti universitas dan instansi di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan dunia, membuktikan BKUAD mampu membangun jaringan kemitraan dan berdaya saing baik di kancah nasional hingga internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Insya Allah sudah. Wah, bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, Mohon izin Bapak Ibu para peserta webinar. Kegiatan kita akan dimulai. Harap untuk merename namanya. Untuk namanya formatnya dengan nama,
kemudian instansi, baik sekolah atau instansi yang lain. Sekali lagi mohon izin kepada Bapak Ibu para peserta untuk rename namanya, untuk format namanya dengan format nama, kemudian instansi, baik sekolah atau instansi yang di luar. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih, kita mulai saja untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Supriyanto, Magister Pendidikan, untuk pembahasan pertama implementasi kreatif untuk membantu burnout siswa. Materi kedua Bapak Hardi Setiawan, Magister Pendidikan, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat hidayahnya dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar implementasi konseling seni kreatif untuk membantu burnout pada siswa ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Ade Rendy Mulyana selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara webinar implementasi konseling seni kreatif untuk membantu burnout pada siswa ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara inti. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berdoa mengharap ridho ilahi agar kegiatan kita diberikan keberkahan beserta kelancaran dan penuh dengan manfaat. Untuk berdoa dengan melafazkan Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Supriyanto, Magister Pendidikan. Kemudian dilanjutkan pemateri kedua akan disampaikan oleh Bapak Hardi Setiawan, Magister Pendidikan. Untuk teknisnya nanti pemateri akan memaparkan terkait materi-materinya yang sangat luar biasa sekali terkait implementasi konseling seni kreatif untuk membantu burnout pada siswa ini. Kemudian setelah pemaparan materi yang pertama akan dilanjutkan pemaparan materi yang kedua. Setelah itu nanti ada proses diskusi atau tanya jawab. Baik, para peserta webinar yang saya hormati dan yang berbahagia, kita langsung saja untuk mulai untuk ke sesi yang pertama, yaitu pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Supriyanto. Sebelum kita ke pemateri, saya ingin menyapa dulu Pak Agus Supriyanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu agar memberikan manfaat kepada ini para peserta, dan tentunya para peserta juga sudah semangat nih untuk menunggu pemaparan materi dari Pak Agus dan dilanjutkan nanti dari Pak Hardi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Agus Supriyanto, Magister Pendidikan, untuk memaparkan materinya terkait implementasi konseling seni kreatif untuk membantu burnout pada siswa. Kepada Bapak Agus Supriyanto, Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi, lebih tepatnya kepada Bapak
ibu guru yang sangat luar biasa, praktisi yang luar biasa, sehingga pada kedepannya akan ada manfaat-manfaat dari kegiatan webinar ini ataupun di dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolahnya masing-masing. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nantinya petunjuk pada kita sampai akhir zaman kelak. Yang kami hormati Bapak Ardi Prastiawan, yaitu Ketua Panitia dari kegiatan ini, sebagai pemateri juga pemateri kedua yang nantinya tentang bagaimana sih implementasinya. Tapi sebelum kegiatan implementasi tersebut tentang seni kreatif atau art counseling, maka kita harus bisa menganalisis terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kondisi burnout siswa pada kondisi pandemi COVID-19. Kondisi burnout siswa pada pandemi COVID-19. Makna burnout ini, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati pada sesi ini, adalah di mana siswa itu merasa jenuh ataupun lelah pada kondisi pembelajaran, terkhusus adalah di masa pandemi. Oleh karena itu, karena ini adalah sesuatu hal yang menjenuhkan pada diri siswa, harus online pada waktu berapa jam, ataupun mungkin ada kondisi-kondisi yang di desa itu pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal, tidak ada pelajaran tetapi tiba-tiba tes. Itulah hal-hal yang terjadi pada diri siswa di masa pandemi COVID-19, sehingga siswa pun merasa jenuh. Ini sekolah ataupun kondisi seperti apa. Hal-hal seperti itulah yang kita sebut namanya kita sedang melakukan kegiatan analisis dan akan menjadi diskusi ilmiah di webinar ini nantinya pada sesi yang terakhir tentang tanya jawab. Ini luar biasa sekali. Saat kita berpikir tentang burnout, maka kita akan berpikir bagaimana kita menganalisis kondisi siswa, terkhusus ada di masa pandemi, yang nantinya mempersiapkan agar siswa dan kebijakan dari Mas Menteri ataupun kebijakan dari beberapa menteri ataupun kebijakan nanti, apakah kita akan pembelajaran masih online ataukah pembelajarannya sudah blended learning, ada online-nya, ada offline-nya, ataupun semuanya sudah offline. Itu beberapa hal yang harus kita analisis agar nantinya siswa itu maksimal dalam pembelajarannya, atau kita bisa mengatasi burnout siswa ini, ataupun kita sebagai guru BK mampu mengurangi kondisi burnout, ataupun juga mencegah, lebih tepatnya mencegah juga agar tidak terjadi burnout pada siswa. Hal-hal inilah yang harus kita analisis, yang nantinya ada salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah counseling art counseling, seni kreatif ini. Bagaimana guru BK menggunakan seni counseling kreatif ini dalam pelaksanaan layanan counseling, bisa secara online ataupun bisa secara offline, bisa asinkronus, bisa asinkronus. Ini Pak Hadi sudah luar biasa nantinya tentang media-media dalam bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita mulai dari kondisi burnout pada diri siswa pada kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus memahami bahwa burnout itu bermakna siswa itu sudah lelah, siswa itu sudah jenuh. Apa yang jenuh? Apa yang lelah? Lelah ataupun jenuh dengan kondisi pembelajaran yang semuanya serba online, yang semuanya menggunakan kuota, yang semuanya entah pelajarannya ada atau tidak, tetapi tiba-tiba banyak tugas, ataupun tidak ada pembelajaran tetapi tiba-tiba ada tes. Itulah yang nantinya membuat siswa itu merasa jenuh. Dalam istilahnya adalah saat kita belajar mengenai kondisi burnout siswa, maka siswa itu mengalami atau dideskripsikan tentang sindrom kelelahan emosional. Berarti siswa itu merasa lelah secara emosional dalam pembelajaran. Apakah semua siswa? Jawabannya tidak. Apakah sebagian atau siswa yang minor? Jawabannya iya. Sebagian atau siswa yang minoritas itu merasa lelah dengan kondisi pandemi. Apakah hanya siswanya saja ataukah gurunya juga merasa burnout? Itu hal yang terjadi pada guru-guru juga, bahwa semuanya serba online, semuanya kayaknya nggak berguna atau semacamnya. Itulah yang kita sebut namanya burnout. Pada dasarnya guru ataupun siswa dalam pembelajaran online ini merasa lelah secara emosional. Ada kala pula bahwa kalau
Bapak Ibu guru BK di sini menganalisis bahwa saat melakukan kegiatan presensi ataupun saat pembelajaran semuanya tutup wajah. Semuanya tutup wajah, ditanyain orangnya 1, 2, mana? Ada yang bertanya, anak-anak diam semua. Nah, ini anak-anaknya sedang sekolah atau anak-anaknya sedang bermain di rumahnya masing-masing. Nah, itu beberapa hal yang harus dianalisis oleh guru-guru BK melalui informasi-informasi dari guru mapel. Dan itulah yang harus kita gunakan, atau dalam bahasa mudahnya dalam bimbingan dan konseling adalah adanya suatu asesmen bimbingan dan konseling. Nah, maka burnout ini adalah kondisi siswa itu lelah secara emosional dan juga sinisme, terjadinya respon stres, adanya anggapan bahwa lebih tepatnya adalah kecenderungan stres. Siswa tidak terjadi stres, tapi kecenderungan dia itu stres dengan pembelajaran online. Ada kondisi pada anak yang seharusnya pintar, tetapi selama pembelajaran online ini siswa itu terbilang biasa saja karena ketidakpunyaan gadget, ketidakpunyaan laptop atau komputer yang mendukung pembelajaran online. Nah, itu beberapa hal yang membuat siswa itu cenderung untuk merasa stres ataupun dalam kondisi lelah emosional. Hasilnya adalah salah satunya adalah ketegangan hidup dalam pembelajaran, ketegangan di dalam belajar itu sendiri, takut kalau tidak lulus, takut atau apa, sehingga muncullah burnout. Ini adalah kondisi yang terjadi dalam prosesnya, kemudian akan mempengaruhi hasilnya dalam kehidupan siswa. Kalau kita tentang ranah dari psikologi ataupun bimbingan dan konseling. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, pada kondisi ini kalau kita analisis secara kasuistik karena burnout ini bukan secara umum ataupun general, tetapi adalah kasuistik yang terjadi pada individu atau siswa-siswa tertentu. Nah, kondisi emosional seorang siswa yang merasa lelah, maka burnout ini adalah suatu perasaan atau dimensi afektif. Nah, merasa lelah atau jenuh secara mental ataupun fisik. Nah, ini adalah perasaan yang nanti pengaruhnya pada mental ataupun fisik anak. Pada dasarnya ini adalah permasalahan yang afektif. Kalau kita analisis adalah afektif ataupun perasaan. Tetapi dampak dari perasaan orang yang burnout adalah mentalnya lelah atau fisiknya lelah. Dalam keluarga pun seperti itu. Kalau kita sudah jenuh dengan kondisi keluarga, maka kita akan lelah secara mental ataupun secara fisik kita, nggak mau atau semacamnya. Maka kalau kita sudah mengetahui itu, ada suatu yang namanya sesuatu perubahan ataupun kreativitas dalam kehidupan, terkhusus ada dalam pembelajaran ataupun siswa itu sendiri. Sehingga nantinya sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan atau tugas sekolah yang meningkat, menyebabkan siswa ini cenderung, maka ini bukan stres tapi kecenderungan untuk munculnya stres dan tidak mampu. Dampaknya lagi adalah tidak mampu mengendalikan sebuah emosi, entah marah, entah itu menangis, entah itu sudahlah saya nggak mau ikut, yang penting on saja, ataupun saya ikut tetapi off wajahnya. Nah, ini beberapa kondisi di mana kita harus tahu siswa itu dalam kondisi apa. Maka dari itu, maka peran bimbingan dan konseling di sini harus ada namanya layanan bimbingan. Atau pula kalau ini memang kasuistik pada orang-orang tertentu, bisa konseling individual ataupun kelompok, grup ataupun individual itu sendiri, nantinya didasarkan pada informasi atau asesmen yang bisa kita gunakan dari observasi kita, dari wawancara kita dengan Bapak Ibu guru mapel. Maka kita harus kolaborasi di masa pandemi ini, informasi-informasi tertentu agar kita bisa melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat. Atau lebih tepatnya lagi nantinya, karena tahun ajaran baru disesuaikan dengan kebijakan untuk menyusun program BK, muncullah suatu kondisi ataupun permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa kita angkat dalam layanan bimbingan dan konseling. Ini kondisi. Maka kalau kita analisis secara spesifik tentang perasaan burnout ini yang berdampak pada fisik ataupun mental seseorang dalam kondisi burnout ataupun pembelajaran ini sendiri, maka ada 3 bagian di mana siswa itu merasa benar-benar lelah dengan kondisi pembelajaran apapun itu.
Yang kedua adalah ketidakefektifan. Apa yang tidak efektif? Kehidupannya, pembelajarannya, sekolahnya, ataupun semacamnya. Merasa ataupun mereka tidak melakukan secara efektif. Yang ketiga adalah sinisme. Nah, berarti ada suatu kegiatan, kata bahasa mudahnya sinisme itu apa sih? Sinisme itu kondisi sinis objek tertentu. Nah, itu burnout. Karena pada pastinya burnout itu memang dialami bukan hanya siswa yang sedang belajar, mungkin pada keluarga ibu bapak sendiri ataupun dalam kegiatan-kegiatan rutinitas tertentu. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, nah, maka kalau kita menganalisis lagi, coba dianalisis anak-anak Bapak Ibu semuanya, ataupun anak-anak Bapak Ibu di rumah, tanda-tandanya sudah ada burnout enggak? Nah, adanya suatu resistensi yang tinggi untuk pergi ke sekolah setiap hari atau kuliah secara online. Ada enggak resistensi? Ada enggak keinginan untuk ke sana? Sehingga ada juga munculnya perasaan gagal di dalam diri. Ini kuliah atau apa, ini sekolah atau apa, ini kerja atau apa. Berikutnya ada kondisi yang cepat marah ataupun sering kesal, ataupun rasa bersalah dan menyalahkan. Adanya juga isolasi atau penarikan diri. Ada perasaan capek, nah, ini yang sering terjadi, perasaan capek ataupun lelah setiap harinya. Nah, sering memperhatikan, ini yang sering terjadi pula, sering memperhatikan jam sekolah atau secara online. Nah, sering memperhatikan jam-jamnya. Ini udah selesai, kapan selesainya? Ini udah berapa menit ini? Ayo Pak, ada semacamnya. Nah, itu hal-hal yang sering terjadi. Oke. Kemudian ada juga hilangnya perasaan positif, berarti munculnya perasaan-perasaan yang negatif. Karena burnout ini berkaitan dengan perasaan. Ada gangguan tidur ataupun sulit tidur karena banyaknya tugas, tidak mampu menyimak pelajaran yang muncul pada diri siswa pada proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, ini yang kasuistik. Kalau fisiknya muncul demam, flu, membolos dalam pembelajaran online ataupun datang tetapi tidak menampakkan wajahnya ataupun tidak ada suara, bisa terjadi. Maka kita harus bisa menganalisis kondisi-kondisi tersebut. Nah, ada sumber-sumber terjadinya burnout. Nah, apa saja sih sumber-sumber yang terjadinya burnout itu sendiri? Karena pada dasarnya karakteristik dari individu. Ada faktor demografi, ada faktor juga perfeksionis. Nah, jadi karena tidak bisa fleksibel, maka perfeksionis harus ini, sekolahnya minta ini, harus ini, maka muncullah kondisi-kondisi yang itu bisa terjadi ataupun burnout. Ataupun faktor demografi. Yang berikutnya adalah lingkungan kerja atau sekolah dapat menentukan kemungkinan munculnya burnout ataupun lingkungan secara online itu sendiri. Yang ketiga adalah keterlibatan secara emosional. Nah, adanya keterlibatan secara emosional. Saat kita menganalisis itu, maka ada penyebab terjadinya burnout pada pembelajaran internal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal adalah tidak adanya motivasi ataupun juga merasa lelah. Nah, itu rasa lelah, malas, memikirkan hal di luar pelajaran. Itu faktor penyebabnya. Nah, karena tidak ada motivasi. Nah, yang pertama, saat kita membahas tidak ada motivasi, maka munculnya sesuatu hal yang motivasi tentang pembelajaran, karena kita adalah tentang pembelajaran. Yang kedua adalah lelah, malas. Apa sih pembelajaran online? Mendingan apa? Dan dampaknya ada banyak setelah hal-hal ini muncul. Adalah yang sering kita lihat di TV adalah satu, lebih baik menikah daripada sekolah. Menikah muda itu ada yang terjadi, kasuistik 1-2 orang. Pernikahan dini marak muncul. Itu beberapa hal yang terjadi, yang muncul ternyata, dan itu pun dampak dari pandemi salah satunya. Itu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini dari guru, dari orang tua. Coba kita analisis, apa guru mengajar di kelas online itu membosankan atau menarik? Apakah biasa saja atau semacamnya? Adanya suatu ketidakcocokan kondisi.
Nah, orang tua lagi, orang tua yang selalu menuntut lebih banyak pada anak. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan moral dari teman, karena pada dasarnya interaksi pun susah di masa pandemi. Walaupun tahun lalu lebih sulit, tahun ini agak sedikit longgar, masih ada pembelajaran di sekolah, masih ketemu di sekolah, tapi masih muncullah burnout. Nah, ini faktor eksternal beberapa hal. Oleh karena itu, apa sih upaya yang dilakukan oleh guru? Harusnya ini terkhusus guru mapel dulu. Nanti kita akan masuk ke guna strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Itu yang diinginkan siswa secara tidak langsung. Ada juga yang namanya yang sering digaungkan di PPG, Pendidikan Profesi Guru, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan adalah PBL, Project Based Learning. Bagaimana siswa itu nanti akan berproject, membuat sesuatu hal. Siswa itu akan melakukan kegiatan yang di luar dari pembelajaran. Hasilnya dipresentasikan, maka mengarah pada siswalah yang lebih aktif dibandingkan gurunya. Maka guru harus menggunakan strategi yang tepat, pendekatan yang tepat, metode yang tepat, media pembelajaran yang tepat, yang bervariasi agar siswa menarik. Burnout ini tidak akan muncul. Yang berikutnya, melakukan kegiatan istirahat sejenak. Semuanya nggak ngedor pembelajaran. Seperti kalau kita belajar dari Finlandia. Agar nantinya kalau di sana 45 menit pembelajaran, 15 menit istirahat. Berarti proses semua pembelajaran adalah 1 jam. 15 menitnya istirahat. Nah, itu sudah diingatkan, dan nantinya mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Apalagi di masa pandemi, nyari uang aja susah gitu. Itu kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Yang berikutnya adalah penjadwalan yang sesuai. Melakukan penjadwalan kembali jam-jam dari hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang terakhir adalah mengubah atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis dan lain-lain. Itu kalau seandainya tatap muka. Kalau seandainya online, yang sekarang ini kalau kita menggunakan yang namanya Google Meeting, kita bisa menggunakan satu layar whiteboard, kemudian menulis dan semacamnya. Itu sudah ada. Nah, bisa kita munculkan, kemudian mereka menulis apa sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Itu beberapa hal di mana dimungkinkan ada Google Drive, ada pun semacamnya beberapa hal. Siswa akan lebih aktif dibandingkan kita. Variasi teknologi-teknologi yang bisa digunakan. Nah, yang berikutnya, 4 poin berikutnya adalah memberikan motivasi atau stimulasi agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Siswa didorong untuk berbuat nyata. Nah, maka ada pendekatan atau pembelajaran. Guru BK juga bisa menggunakan pendekatan ataupun metode dalam pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam bimbingan dan konseling. Khususnya adalah bimbingan, project based learning, problem solving yang biasa kita gunakan, dan macam-macamnya. Dengan cara, metode, dan belajar lagi, khususnya adalah secara online, daring. Sementara ini daring. Luring ada mungkin lebih sedikit. Penyampaian informasi atau manfaat dari belajar itu sendiri. Yang terakhir adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif. Nah, ini beberapa hal. Karena ketakutan kita adalah di seluruh Indonesia, kita itu ada generasi yang mandek. Mandek itu adalah berhenti 1 tahun ini, di tahun 2020-2021. Harapannya adalah tahun 2021 dan 2022 ini sudah kita mulai lagi. Generasi dalam proses belajar itu tidak mandek. Lapangan kerja pun sekarang ini posisinya adalah terhenti sementara. Nah, bagaimana pemerintah sudah mengarahkan ke sana? Pelan-pelan memang, tetap menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu semuanya dalam ini. Nah, kalau guru BK bagaimana? Kalau guru BK, nah ini beberapa hal. 1, membuat sesuatu yang menarik setiap saat. Setiap saat membuat sesuatu yang menarik. Karena kita ada yang punya jam, ada yang tidak. Ini harus sesuatu yang menarik. Guru BK harus membuat sesuatu yang menarik. Entah itu membuat video, entah itu semacamnya, mencari informasi, di-share kepada siswa, mengajak diskusi, atau semacamnya.
melakukan pendekatan secara perlahan. Karena nggak ada jam ataupun tidak ada jam, kita punya akses yang menarik. WA, yuk kita ketemu atau semacamnya. Atau dari beberapa informasi kita mengajak anak-anak tertentu yang kasuistik, mungkin tidak hanya burnout atau semacamnya. Nah, ini keaktifan yang harus dimiliki oleh guru BK. Dan kurangi kata-kata yang menyakiti hati anak. Karena pada dasarnya di masa pandemi ini semuanya serba salah pada diri anak. Karena beberapa hal yang kurang mendukung, kondisi yang kurang mendukung, lebih tepatnya kondisi yang tidak mendukung proses apapun itu. Dukung semua apa yang diinginkan siswa secara positif. Walaupun kita punya yang namanya kalau dalam keterampilan konseling ada yang namanya konfrontasi. Cara yang elegan yang bisa diimplementasikan. Itu beberapa hal. Maka kalau itu sesuatu kita bisa implementasikan, program yang kita gunakan dapat menarik siswa. Program bimbingan dan konseling kita akan menarik siswa. Siswa cenderung ingin curhat kepada guru BK, entah itu asinkronus. Asinkronus itu apa? WA biasa, ataupun Line, ataupun Telegram saat ini. Ataupun secara sinkronus maunya video call pakai WA dan semacamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita gunakan. Itu adalah salah satu teknologi, tapi itu memang minimalis. Banyak yang bisa kita gunakan, tergantung pada kemampuan siswa. Kalau bisa Zoom, kalau bisa Google Meeting, kalau semacamnya. Yang berikutnya adalah mengurangi kejenuhan siswa. Yang terakhir adalah mengembangkan suatu bakat yang potensial yang dimiliki siswa. Walaupun itu pembelajarannya masih online, walaupun itu kondisinya masih pandemi COVID-19. Itu bisa. Kekurangannya adalah terbentur sebuah anggaran atau fasilitas yang tidak mendukung siswa. Kurangnya rasa percaya kepada guru BK, baik guru ataupun siswa itu sendiri. Yang berikutnya, sistem di Indonesia yang masih semerawut yang membuat program luar biasa tidak dapat terrealisasi dengan baik. Maka kreativitas guru BK ini menjadi suatu, ataupun namanya guru BK harus bisa menjawab tantangan dari proses ini. Tahun lalu pada dasarnya itu adalah tanggung jawab yang kolaboratif antara sebuah sistem dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan berikutnya adalah wacana yang hanya sebuah angan-angan tanpa realisasi. Seperti halnya wacana tentang pembelajaran tatap muka. Ini beberapa hal yang membuat yang namanya PHP, pemberi harapan yang palsu. Belum tentu nanti di bulan Juli semuanya tatap muka. Mungkin saja blended learning. Sekolah yang tidak memiliki standar dari sebuah perencanaan yang baik. Maka guru BK nantinya harus mampu membuat rancangan yang baik dalam rangka untuk siswa lebih menarik proses pembelajaran dan lebih mengembangkan potensinya. Itu saja dari saya, Mas Randy, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pada dasarnya adalah kondisi pandemi COVID-19 ini memang kalau kita analisis akan berpengaruh pada kemampuan siswa mengembangkan diri. Maka dari itu, dari kemampuan siswa mengembangkan diri ini, guru BK salah satunya sebagai konselor di sekolah harus mampu mengembangkan dirinya juga agar siswa berkembang melalui bantuan dari Bapak Ibu guru. Itu adalah upaya bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan, kata dari Prof. Prayitno.